KRI Brawijaya 320 ini adalah kapal perang tercanggih, dan terbesar milik Indonesia pada saat ini. Sebab kalau kita lihat daripada segi perlengkapan persenjataannya, radarnya, dia punya rudal, lengkap semua guys ya, lengkap semua. What's up guys, welcome back to my channel Ganyan Comment Reacts. Boom. Oke guys, so hari ini aku akan membuat reaction tentang kapal perang terbesar ASEAN KRI Brawijaya 320 milik Indonesia yang selesai dibuat di Italia lepas dari La Spezia menuju Indonesia. Oke, jadi identiti kapal nih, kita ada info sedikit lah tentang Brawijaya nih, Brawijaya nih. Oke, namanya sebut senang sedikit lah, KRI Brawijaya 320, jenisnya kapal perang multi perang. PPA susah sebut deh nih, Pattugliatore Polivalente di Altura, ini bahasa Italinya lah guys ya. Asal bekas, kapal Itali, diresmikan pada 2 Julai 2025. Oke, ini salah satu yang paling besar sekarang ya, milik Indonesia. Ini memang sungguh-sungguh upgrade lagi ya. Peralatan perang untuk Indonesia, alutsista perang untuk Indonesia guys ya. Jadi tanpa perlu kita masa, kita akan masuk ke videonya. Stay tune. Oke guys, jadi tanpa perlu kita masa lagi, jom sama-sama saksikan video terus pada 1, 2, dan 3. Oh ini Brawijaya. Lama. Wih, memang besar mbak, tengok tuh orang yang di atas tuh berdiri kecil, jadi nampak gila guys ya. Oke, Brawijaya kita nampak dia punya susunan kapal di sini memang besar lah. Oke, Maharajalela pun di bawah sini. Ini Filipina, Vietnam, Singapura, dan ini yang terbaru untuk Indonesia. Memang kita nampak memang 2 kali ganda lebih besar daripada semua yang ada di ASEAN nih lah ya. Oke, sebenarnya ini nomor 1, nomor 2, Indonesia nomor 3, Filipina nomor 4, dan Vietnam nomor 5. Oh, ini dia kapal perang baru. Ini adalah 2 kapal perang baru yang akan memperkuat armada TNI Angkatan Laut. Kapal ini juga akan menjadi kapal perang terbesar yang dimiliki Indonesia saat ini. Kapal ini menghidupkan kembali kelas kapal dengan nama yang diambil dari nama tokoh kerajaan sebelum era penjajahan. Brawijaya, itulah dia punya nama kan guys. Pertama Indonesia yang ditenagai oleh mesin turbin gas. Meriam utama pada kapal tersebut juga akan menjadi yang terbesar yang dimiliki Indonesia, yakni kaliber 127 mm. Dalam video ini, kita akan membahas kapal perang Indonesia terbaru, KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi. Oh, ada 2 guys, Brawijaya sama Prabu Siliwangi. Pada tanggal 29 Januari 2025, bertempat di galangan kapal Fincantieri di Mucchiano, Italia, dilakukan acara pemberian nama terhadap kapal perang yang dibeli oleh Indonesia. Kedua kapal perang tersebut diberi nama Brawijaya dan Prabu Siliwangi dengan nomor lambung masing-masing, yakni Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Nama ini dulunya pernah digunakan untuk kapal perang kelas Kori, yakni Brawijaya 307 dan KRI Siliwangi 201. Keduanya pensiun pada awal dekade 70-an. Kapal Brawijaya dan Prabu Siliwangi yang baru saja dibeli Indonesia dari Italia sebenarnya bukan kapal baru. Kapal ini adalah bekas Angkatan Laut Italia. Brawijaya sebelumnya bernama Marcantonio Colonna dengan nomor P443. Sedangkan Prabu Siliwangi tadinya adalah Ruggiero di Lauria bernomor P435. Nilai kontrak pembelian kedua kapal tersebut bernilai 1,18 miliar euro atau hampir 20 triliun rupiah. Untuk pendanaan pembelian ini, Indonesia mendapat pinjaman dari Bank BNP Paribas Perancis. Tetapi meskipun bekas, jika diibaratkan mobil, ini adalah unit tahun muda. Mungkin kilometernya masih rendah.
Jangan ditanya bekas banjir atau bukan, memang habitatnya di laut. Boleh pula bekas banjir macam kereta pula. Tapi kalau sudut pandangan aku sendiri, walaupun dia bekas diguna oleh tentera Itali, tapi kalau sudah datang ke Indonesia, Indonesia ni kalau aku nampak memang kreatif lah. Mungkin mereka akan menambah baiki lagi apa yang di dalam kapal tu kan. Mungkin daripada segi radarnya kah, dia punya rudal kah, atau banyak jenis guys ya. Antonio Colonna diluncurkan tahun 2022. Sedangkan Ruggero di Lauria diluncurkan 10 Oktober 2023. Jadi sekarang usianya baru 16 bulan. Besar memang. Bisa dibilang ini masih seperti kapal baru. Baru, ya memang baru lah bro. Salah satu latar belakang pemilihan kapal ini adalah untuk kecepatan pengiriman. Wih, Jadi besar memang diambilkan barang dari kapal yang sudah ada. Jika menunggu dibuatkan baru, minimal harus menunggu 2 atau 3 tahun baru selesai. lama lah. Bukan Ini senang skema membuat yang kapal. sama dengan penjualan 2 kapal frigat frame ke Mesir tahun 2020. Diambilkan 2 unit milik Angkatan Laut Italia. Kemudian, Angkatan Laut Italia memesan 2 baru lagi sebagai pengganti. Di Angkatan Laut Italia, kedua kapal ini masuk dalam kelas kapal tahun di Revel. Italia merencanakan 10 unit kapal kelas ini untuk Angkatan Laut mereka. Karena diambil 2 unit oleh Indonesia, kemungkinan Italia akan menambah 2 pesanan ke pabrik pembuatnya. Kelas tahun di Revel di Italia dikategorikan sebagai PPA, singkatan dari Pattugliatore Inilah tadi aku sebut belit-belit nih, Pattugliatore Polivalente de Altura. Valente d'Altura atau kapal patroli lepas pantai multifungsi. Disebut juga MPCS, Multipurpose Combat Ship. Kapal ini dibuat oleh perusahaan pembuat kapal Fincantieri. Dari segi ukuran, PPA memiliki panjang 143 meter, lebar 16 meter, memang besar dengan guys. displacement 6.200 memang senjata-senjatanya di atas tuh, meriam-meriamnya tuh. Nantinya saat bertugas di Indonesia, kedua kapal ini akan menjadi kapal perang terbesar. Memang besar lah. Sebagai perbandingan, KRI kelas Marta Dinata panjangnya 105 meter dan kelas Ahmad Yani 113 meter. Untuk tenaga penggerak, kapal baru ini menggunakan sistem penggerak Kodak atau Combined Diesel and Gas, yakni kombinasi mesin diesel dan mesin turbin gas. Laju mesin tuh. diesel digunakan untuk kecepatan jelajah normal, dan mesin turbin gas dinyalakan saat kapal ingin digeber dengan kecepatan ugal-ugalan. Sistem ini terdiri dari 1 buah mesin turbin gas dan 2 unit mesin diesel. Mesin turbin gas yang digunakan yakni General Electric LM2500 plus G4. Sedangkan mesin dieselnya MTU 20V 8000 M91L. Untuk mesin turbin gas memiliki daya 32.000 kW. Sedangkan mesin dieselnya masing-masing berdaya 10.000 kW. Gila jauhnya beza ya kan, mesin diesel 13.000 horsepower. Oke. Dan 43.000 horsepower untuk yang menggunakan gas ataupun kalau kita sebut sebagai petrol ya. Diesel dengan petrol lain beza guys ya. Jadi memang sesuai lah untuk kalau macam multipurpose nih kan, multipurpose maksudnya multipurpose dalam bahasa banyak kegunaan lah, mau rondaan kah dia, mau perang kah dia. Jadi memang boleh digunakan untuk kedua-duanya, terutamanya untuk pengejaran sebab dia punya horsepower untuk mesin turbin gasnya nih 43.000 horsepower, memang laju guys ya. Kecepatan kapal tergantung mesin yang digunakan. Untuk paket ekonomis dengan hanya menyalakan 1 mesin diesel, kecepatannya mentok di 18 knot. Standar lah. Jika 2 mesin diesel dinyalakan, kecepatan bisa sampai 25 knot. Ini diesel guys ya. Jika yang dinyalakan hanya mesin turbin gas, bisa didapat kecepatan di angka 27 knot atau 50 km per jam. Untuk kecepatan penuh digunakan sistem Kodak atau seluruh mesin dinyalakan. Kecepatannya bisa mencapai 32 knot atau sekitar 59 km per jam. Gila. Atau sekitar 5 kalau buat pengejaran memang 9 km per jam. Laju. Semua dikasih hidup. Kapal ini mampu menjangkau jarak 5.000 nautical mile atau 9.300 km. Bisa mengelilingi Pulau Jawa 3 kali putaran
atau bisa berangkat dari pelabuhan Surabaya sampai terusan Suez. Jauh guys ya. Dia punya Untuk jarak sensor dan jangkaunya. persenjataan, ini tergantung varian. Kelas PPA ini bisa dikonfigurasi menjadi beberapa varian, yakni varian light atau ringan, varian light plus, dan varian full. Tentu saja, Full? varian full memiliki jenis Helikopter boleh sensor letak dan di belakang lagi persediaan guys yang ya. lebih banyak dan lengkap dibandingkan varian light. Kapal yang dibeli Indonesia dikabarkan adalah varian light plus. Untuk varian light plus dilengkapi dengan beberapa radar dan sensor. Di antaranya untuk radar, ada radar AESA, radar surveillance untuk udara dan permukaan, radar Lengkap navigasi, guys ya. dan radar pengendali tembakan. Ush, Radar-radar ini ngeri. adalah buatan Leonardo Finmeccanica dari Italia. Kemudian ada sensor-sensor lain, yakni ARST dan perangkat IFF. Untuk perang elektronika, terdapat RICM dan RISM, radar electronic countermeasure dan radar electronic supermeasure. Sensor bawah air, ada sonar atas dan VDS. Atas Lengkap, adalah Active gila. Scout Sonar Array, yakni sonar aktif yang ditarik kabel. Sedangkan VDS adalah Variable Depth Sonar. Ada juga Diver Detection Sonar untuk mendeteksi diver atau penyelam yang mendekati kapal. Persenjataan kapal terdiri dari beberapa meriam, yakni meriam Otomelara 127 mm dan 76 mm. Kemudian, dua pucuk kanon multiguna 25 mm, bisa untuk pertahanan udara dekat dan juga untuk menembak kapal atau perahu kecil. Untuk rudal, kapal ini memiliki VLS atau sistem peluncur vertikal untuk meluncurkan rudal. Saat di Angkatan Laut Italia, VLS ini diisi rudal Aster 15 dan Aster 30, Wish. juga rudal Scalp Naval. Gila, daripada penglihatan aku sendiri, oke, Brawijaya nih guys, salah satu betul-betul multi-purpose kapal perang multi-purpose yang hebat guys ya, sebab kalau kita nampak dia punya segi kecanggihannya memang sungguh-sungguh canggih sudah. Oke, daripada radarnya, perlengkapan persenjataannya memang cukup lengkap sudah. Boleh dikatakan lengkap sudah guys ya. Jadi ini untuk Indonesia ini adalah salah satu upgrade yang paling hebat aku rasa ya. Upgrade yang paling hebat untuk orang punya bahagian laut guys ya. Belum jelas rudal jenis apa saja yang nantinya akan digunakan saat kapal ini dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut. Demikian juga dengan torpedo, karena kontrak pembelian ini tidak mencakup pembelian rudal. Selain itu, jenis sensor dan radar yang disematkan pada kapal bisa juga berbeda. Bisa saja dikurangi menyesuaikan dengan kontrak pembelian. Oke, paham. Kapal kelas PPA ini juga mampu membawa Boleh lihat helikopter lagi ya. Selain di atas geladak, helikopter juga bisa disimpan di hanggar. Boleh letak di dalam Untuk juga, ukuran gila. AS565 Panther bisa dimuat 2 unit. Tentu, helikopter juga bukan termasuk paket pembelian. Iya. KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi akan dibawa ke Indonesia pada tahun 2025 ini. Meskipun kapal sudah siap operasional, tetapi perlu waktu untuk pelatihan bagi awaknya. Iyalah. Jumlah awak kapal Kena tergantung biasakan. dari varian. Untuk varian light atau ringan cukup 90 orang awak. Sedangkan untuk Orang ya versi dalamnya. full perlu 120 orang. Hmm. Ini karena jumlah radar, sensor dan persenjataannya jauh lebih banyak. Betul. Kapasitas maksimum dengan menambah tempat tidur bisa mengakomodasi 203 personel. Ini jika diperlukan kapal tersebut mengangkut misalnya pasukan marinir. Itulah gambaran Ngeri. spesifikasi dari kapal perang terbaru yang akan memperkuat TNI Angkatan Laut. Untuk spesifikasi lebih detail, termasuk jenis persenjataan rudal yang akan dipasang, kita masih harus menunggu perkembangan. Oke guys, jadi sampai situ reaction aku tentang Brawijaya 320 atau 320 ya. Oke, jadi kalau aku lihat di sini KRI Brawijaya 320 ini adalah kapal perang tercanggih, oke, dan terbesar milik Indonesia pada saat ini. Sebab kalau kita lihat daripada segi perlengkapan persenjataannya, radarnya, dia punya rudal, lengkap semua guys ya, lengkap semua. Tapi walaupun second hand, walaupun barang terpakai daripada tentara Itali,
Aku rasa kalau sampai Indonesia mungkin akan di upgrade lagi ya, di sana upgrade lagi, sebab kita tahu yang Indonesia ini pun banyak sudah membuat mereka punya alutsista sendiri. Ini mungkin akan jadi kapal perang yang cukup canggih lah untuk Indonesia pada saat ini ya. Oke guys, jadi sampai sini reaction aku dan see you in the next video. Jangan lupa react.